Allah curahkan kepada kita salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah keharibaan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan pada akhirnya kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita, masih kita terkait fikih permasalahan jenazah ya. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tata cara kesunahan dalam memandikan jenazah. Lalu kita akan menceritakan tentang kasus-kasus seputar proses pemandian jenazah tersebut. Ketika ada jenazah terdampar di laut, apakah masih wajib dimandikan? Ya. Umpamanya ada seorang menemukan mencari jenazah yang dia tadi bisa tenggelam atau terdampar di laut. Tiba-tiba terdapat di tepi pantai. Ya, maka ketika seorang muslim yang meninggal dunia terdampar di laut, itu tetap wajib dimandikan oleh saudara muslim lainnya. Artinya meskipun badannya sudah basah karena air tadi, maka itu belum kategori memandikan. Karena yang namanya memandikan itu ada niatnya, ada rukunnya, dan yang lainnya. Walaupun dia basah, maka itu belum kategori dimandikan. Sehingga dikatakan bahwasanya idza wujidal gharib fa innahu yughassal wa yukaffan wa yusalli alaihi ka ayyi mayyitin akhar. Jika ditemukan jenazah yang tenggelam, artinya mati kelelep, ya, maka wajib tetap dimandikan, dikafani, disolatkan sebagaimana tubuh jenazah lainnya. Jadi artinya basah tersebut boleh basah tapi belum dimandikan. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya, bagaimana jika kondisi jenazah tersebut darahnya terus mengalir? Sudah dimandikan, masih ada darahnya, terus dimandikan, masih darahnya tidak berhenti. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, saat proses memandikan jenazah bisa jadi ditemukan luka sobek. Entah apapun penyebabnya. Bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi karena benda tumpul atau benda tajam, ya, luka di sekujur tubuhnya sehingga menyebabkan keluarlah darah secara terus menerus. Dan saya pribadi pernah mengalami kondisi jenazah yang semacam ini. Karena dia kecelakaan tambang ketika itu. Darah dari hidung keluar, tapi di anggota tubuh tidak ada luka. Darah keluar dari mulut, keluar dari telinga, keluar dari hidung. Darah ini. Terus sampai jenazah itu pun dibawa ke Palembang, masih juga darah itu tidak berhenti. Ya, nah ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika demikian terjadi, kalau umpama dia lukanya luka sobek, ya, maka tidak diperbolehkan menyakiti tubuh mayit sebagaimana halnya boleh dilakukan saat hidupnya. Ya, contoh, perlu tidak dijahit tadi? Kalau ternyata dijahit tidak perlu, cukup dikasih handiplas, maka cukup kasih handiplas, tidak usah dijahit. Itu yang dimaksud. Tapi kalau memang harus dijahit, karena tidak dijahit, baru dijahit. Itu prinsipnya. Ya, jadi prinsipnya itu menjelaskan bahwa tidak dibolehkan menyakiti tubuh mayit sebagaimana halnya dia boleh dilakukan saat hidupnya. Contoh, kalau dia dicubit sakit, kalau dicucuk sakit. Begitupun saat meninggal dunia itu pun tidak boleh karena tetap menyakiti. Jadi lihat prinsipnya ya. Kalau memang luka tadi bisa ditutup pakai kapas, dikasih handiplas atau apalah. Darah nak keluar cukup. Cukup begitu. Tapi kalau memang harus dijahit, maka baru itu jalan terakhir. Gitu ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan bahwasanya dalam
Asia katakan, lau lam yakun qat ad-dammil kharij minal mayyit, jika darah yang mengalir tidak bisa dihentikan saat memandikan jenazah, sah ghusluhu wa sa'at salatu, sah memandikannya. Mandi ke? Tutup. Maksudnya kok darah masih keluar, biarlah sah dia. Ya, Ustaz, waktu disolatkan darah masih keluar, kena kayak kapan? Sah. Sebagaimana orang yang kena penyakit yang terus menerus, seperti beser. Beser itu kan terus keluar kan? Sementara kan syarat sahnya sholat itu suci, pakaian badan dari najis. Tapi karena penyakitnya begitu, biarlah. Nah, sama dengan kasus semacam ini. Ya, cukup ditutupi saja tadi. Ya, tidak diperbolehkan untuk dijahit tadi. Ya, ditutup dulu pakai kapas. Ya, kalau memang di dokter ini dijahit aja baru. Tapi andai kata pun tidak dijahit dan darah masih keluar tapi sudah ditutup, aman, tetap sah tadi. Ya, cuma begini, ya, nanti akan ketemu mungkin orang yang tidak paham. Apa katanya? Ganti kain kapas itu najis. Kena darah galau, tidak sah. Nah, ada ketemu orang-orang semacam itu. Padahal dia tidak tahu kondisi dari jenazah. Cuman Ustaz, sudah abaikan saja. Diganti lagi, Pak. Kena darah lagi. Nak berapa kali ganti? Ya, gitu ya. Tapi ada enggak Ustaz darah keluar? Ada, saya bilang. Ada. Ya, Pak. Darah itu ada. Lah saya bilang, kami bawa dari Papua. Nginep dulu di Jakarta. Di rumah sakit Pertamina Jakarta. Besok pagi baru dibawa ke Palembang. Itu kan sudah berapa hari itu kan, dalam artian berapa jam kan? Darah masih juga enggak berhenti. Waktu dibuka kotaknya itu ingin dikeluarkan, ininya masih darah keluar. Di apa? Di kain kapan itu. Bagaimana? Lanjut saya bilang, enggak usah. Kenapa? Karena memang enggak bisa lagi. Lah ditutup kapas berapa kali juga masih darah tadi tetap keluar tadi. Itu ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan bahwasanya wa qauluhu kal ayyi wal musafir, maka dihukumi sama seperti orang yang hidup yang dia kena penyakit yang daumul hadas, terus beradas seperti beser atau buang angin terus menerus tadi. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, bagaimana jika kami mandikan jenazah tapi ususnya terbuyar? Mungkin kayak ususnya keluar, ya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata jika organ tubuh jenazah yang keluar saat proses pengurusan jenazah, ya, seperti tadi korban kecelakaan lalu lintas, ya, dengan luka yang cukup parah, ya, bahkan sampai ada korban yang perutnya itu robek organnya tadi, sehingga terbuyarlah ususnya itu, isi perutnya tadi, ya. Maka tidak cukup sekedar untuk disumbat. Nah, mungkin nyumbatnya tidaklah keluar itu. Pakai apa nyumbatnya? Tidak mungkin kan? Nah, kemudian pakai kapas juga tidak mungkin. Pakai perban juga masih tidak bisa juga, ya kan? Maka dalam kondisi ini boleh nggak dijahit? Maka Al-Imam Asy-Syirwani dalam kitabnya Hasyah mengatakan, ya, dalam hal ini menjahit tubuh jenazah diperbolehkan. Jahit baru. Jahit itu pun hanya sebatas untuk biar usus tidak keluar. Telepon dokter, Pak, ngapo jenazah ini ususnya tidak pacak lagi nih, sumbat, terus keluar. Telepon untuk apa? Untuk dijahit. Maka dikatakan, lau syaqqa jawfa wa kasura khurujun najasa. Jika tubuh jenazah itu sobek dan banyak keluar najis tadi seperti hal tadi, wala yumkinu qat'u dzalika illa bi khiyatul, dan dia tidak mungkin kecuali mesti dijahit, maka dijahit itu hukumnya. Baru dijahit, ya. Jadi dijahit tadi memang pilihan kalau memang tidak bisa lagi sampai mengeluarkan isi. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan itu. Kenapa? Lah kalau dibiarkan dia penghinaan terhadap jenazah. Sama begini, ada kondisi jenazah yang kakinya begini. Dia ini masih hidup, orangnya masih hidup. Kakinya tidak bisa diluruskan lagi. Sakit. Anaknya ini bertanya, bagaimana nanti andai kata meninggal?
Karena sekarang tidak bisa lagi diluruskan, dipaksa juga dia sakit. Maka ketika dia meninggal dunia pun sama seperti dia hidup. Tidak boleh dipaksa. Tidak apa-apa lah, meninggal juga tarik patah-patah lah, berdosa. Tidak boleh. Kenapa? Kalau semasa hidupnya memang dia tidak bisa, maka ketika meninggal dia tidak boleh dipaksa. Sampai dia tadi. Maka saya bilang nanti coba cek ke dokter. Anda kata, ada enggak obat atau apa yang pacak meluruskan? Jika memang tidak bisa, ya sudah. Di kapannya ala makana, apa posisinya? Nak kakinya begini, begitulah. Itu saya bilang, tapi mengapaninya jangan di depan orang banyak. Apa tujuannya? Karena kalau di depan orang banyak, persepsi orang akan berbeda-beda menyikapinya. Ya, yang paling parah itu menyikapinya dengan keburukan. Apa katanya? Banyak dosa ibu ini atau bapak ini, mana ini ninggal kakinya, nah itu ngapola ini, ya kan? Maka saya bilang nanti liang lahatnya disesuaikan dengan kondisi kakinya kan. Itu tutup tadi. Jangan sampai orang lain mengetahui bahwa kondisi kakinya semacam itu. Itu loh. Itulah kenapa pesan Rasul itu kalau mandikan cukup yang aneh baik, mengkapani cukup secukupnya baik. Ya, kenapa? Ya tadi, karena untuk menjaga omongan-omongan yang tidak dibenarkan tadi. Cuma cara kita nih, ya. Apalagi saya bilang yang hobi-hobi apa? Nonton kalau dulu tuh apa? Hidayah ya. Yang film dia itu ya. Ya, bulat keluarga lo apa-apa itu kan kaget terobsesi dengan itu. Belum yang ada buku ceritanya itu kan. Ya, ajulah kamu aku nak do nak melok ngubur kinyo ngapo hai. Kalau gek malam ini daju dia datangnya dapat gelar pula ya. Antu apa ya? Jadi antu apa itu? Antu kaki apa ya kan? Nah ini manusia ini. Nah itu yang tidak boleh, semacam itu tidak boleh. Ya itu ya. Nah itu kuatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya bilang pastikan dulu ke kedokteran bisa enggak atau ada obat atau ada alat yang memang memudahkan untuk nanti diluruskan. Karena sekarang ini tidak bisa. Dan usianya itu sudah 90 ke pucuk. Ya, tinggal nunggu baik. Nunggu baik. Cuma tidak tahu kapan nunggu berapa tahun lagi apa berapa hari lagi kan. Jangan-jangan saya bilang yang nunggu itu yang duluan. Yang ngurus tadi duluan kan tidak ada tuh kemungkinan. Gitu ya. Itu lah ya. Lah ya saya bilang. Ya. Ya. Ada di suatu rumah sakit ya. Jamaah saya cerita dia mengantarkan suaminya, mengantarkan istrinya untuk perubahan. Ketika itu hari Jumat. Ketika itu jadi dokter, enggak apa-apa nih sakit. Apa nama? Dirawat. Pas azan Jumat itu, pas itu saya khutbah di sana. Khutbah Jumatnya di situ. Ya. Dia nak Jumat. Belum sempat Jumat laju. Bininya apa nih? Ngantar bininya sakit, ternyata dia yang dipanggil oleh Allah tadi. Nah itu ajal tadi ya. Nah itu kuatal iman yang dimuliakan Allah, itu kondisi jenazah yang semacam tadi. Ustadz, bagaimana kalau jenazah itu sudah dimandikan di rumah sakit? Gitu ya. Kalau memang sudah dimandikan, maka tak perlu lagi dimandikan 2 kali. Memandikan itu kewajiban cukup sekali. Maka ketika 2 kali tadi, mohon maaf, sampai harus buka kain kapan, tidak usahlah. Kecuali sifatnya kita ragu. Lah dimandikan nian, belum. Lah dimandikan nian atau belum, ragu. Baru kita mandikan. Ya. Kalaupun memanglah sudah ke rumah sakit, sudah. Secara syariat sudah dimandikan. Ya sudah. Tidak usah lagi nak dimandikan. Cuma kan kadang-kala anak-anak itu pengen, pokoknya kami nak mandi ke. Artinya tidak terlarang. Boleh dimandikan lagi. Tapi abdolnya cukup sekali memandikan tadi. Biar tidak terlalu sibuk kita mengelola daripada jenazah tadi. Dan termasuk ya tadi. Ya, mohon maaf. Ya, jenazah tadi kan dihukumkan hayi. Ya, kalau dia sehari mandinya berapa kali dalam hitungan jam puluh, nah itu kan akan menyakiti daripada jenazah tadi. Gitu ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh enggak Ustaz jenazah itu dimandikan dengan air laut? Boleh. Boleh. Air laut itu suci.
Walaupun memang afdolnya dengan air tawar. Orang hidupnya di pesisir. Banyu banyu apa? Tawar susah. Adanya banyu laut ya sudah. Silakan banyu laut boleh. Walaupun memang afdolnya dengan air tawar. Cuma kan bagaimana mungkin andai kata ternyata Ustaz, ada kami ini banyu. Ada banyu. Tapi kalau banyu ini kami mandikan ke beliau ini, kami nak masak susah, nak minum susah. Maka stop, tidak usah dimandikan. Cukup ditayamumi. Ya, ada air. Maka dikatakan, bagaimana ada air, al-halat allati yatayammamu bihal mayyit. Kondisi-kondisi jenazah ditayamumi. Idza ta'azzara ghusluhu. Ketika susah untuk dimandikan, ada uzur. Satu, lipat dilma akikian. Ada air tapi tidak mencukupi. Ada air tapi tidak mencukupi. Dan air tadi justru dipentingkan untuk yang lain. Maka ketika itu tidak usah dimandikan. Cukup ditayamumi. Cak mana secara tayamum? Di sana. Ditayamum itu usap wajah, usap tangan kanan, kiri. Selesai. Bukan ngusap apa? Seluruh tubuh enggak. Contoh, nawaitu tayammum li'adikil mayyitati atau bahasa Indonesia. Aku sengaja mentayamumi jenazah ini. Apa? Debu. Pokoknya. Ya. Sudah, cari tempat lain. Tangannya kanan kiri. Selesai. Kapan nih? Kapan nih? Nah, itulah cara tayamum. Cuma jangan kaget, ay males aku mandi ke jelma tayamum belanya. Umpamanya, mau balik diskusi kita tayamum mandi ke be. Malah tayamum ngapo? Simple. Kalau mandi tak boleh. Tayamum itu memang ada penyebabnya. Kaget mentang-mentang boleh tayamum akhirnya ya. Kecuali jenazah tidak bisa ditayamumi, tidak bisa mandikan, baru gugur dia tayamumnya gugur, ini juga memandikan juga gugur semuanya. Nah itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait daripada proses pemandian jenazah dengan kondisi-kondisi semacam tadi. Silakan jika terus kita masuk. Baik, terima kasih. Kita tanya bagi yang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lebih kurang lulusan jenazah atau sudah yang menjadi masalah kadang sudah dikasih tahu bahwa pertama di Indonesia setelah ada Jumat jenazah di ada masalah Jumat pasti ada solusinya Ya. Nah itu menunjukkan Ya. banyak masih manusia masih selesai begitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada ibadah yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afdhalul ibadah al-amal ala mardhati rabbi fi kulli waqtin bima wa muqtada dzalik. Ibadah yang paling utama melakukan apa yang diridhoi oleh Allah setiap waktu sesuai aturan tempatnya masing-masing. Kondisi masing-masing termasuk tingkatan daripada hukumnya tersebut. Ya. Apa tingkatannya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Satu, ketika ada fardu ain, fardu kifayah, maka fardu ain lebih tinggi daripada fardu kifayah. Ketika ada sunnah, ada fardu kifayah, mana yang lebih utama? Fardu kifayah. Ya. Lalu apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Apa hukum sholat sunnah ba'diyah kan pasti ya? Itu sunnah muakkadah. Mana yang lebih tinggi? Fardu kifayah. Makanya saya bilang dalam melaksanakan ibadah itu jangan nafsu.
Tapi aturan yang berlaku. Ay, kaget aku tidak dapat. Itu kita mikir dengan nafsu kita. Bukan mikir dengan ilmu tadi. Gitu ya. Baik. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Samu kaget cak uang bikin es campur. Banyak kacang katanya makin lemah. Lebih banyak susu kalau banyak kacang. Harus seimbang kan? Tidak. Kalau udah seimbang tidak setakaran, tidak lemah juga. Tadi ya. Nah sama. Yang kedua perintahnya jenazah itu dipercepat. Saking dipercepatnya, saya selalu mohon maaf, tidak sepakat dengan orang-orang kapan sudah sholat jenazah doanya panjangnya. Tidak sepakat saya. Kenapa? Karena perintahnya cepat. Cepat disangkin ya. Nah, maka dalam hal ini, kalau kondisi normal, maka mensolat jenazah lebih utama daripada sholat sunnah ba'diyah tadi. Itu ya. Dengan catatan, jenazah sudah ada di lokasi, di tempat. Itu ya. Kemudian, ada nanti Ustadz, andai kata ada fardu kifayah dengan fardu ain, mana yang diutamakan? Ya fardu ain. Gitu kan? Nah, bedanya begini, karena tadi fardu kifayah, artinya berapa orang yang menyolatkan itu sudah cukup. Ada pun yang lain tidak mau nyolatkan, itu pilihan mereka ya. Contoh, ada orang, mohon maaf, dia nak sholat, apa nama itu, sholat ba'diyah dulu. Sholat ba'diyah dulu kan dia, sehingga dia tidak sholat jenazah. Itu pilihan dia. Pilihan ya. Artinya, dia nak melok sholat payo, tidak, sudah. Tapi kalau pertanyaannya, ketika ada jenazah dengan ba'diyah, mana diutamakan? Jenazah dulu. Itu ya. Tapi masalah orang yang ikut atau tidak, itu pilihan masing-masing. Karena ini fardu kifayah. Ada, nah ini yang mesti kita garis bawahi juga. Maka dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dikatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Orang menyibukkan yang sunnah daripada yang wajib, maka kata Allah, nol. Contoh, bayar arisan itu wajib. Umpamanya ada orang punya utang makan pempek di Mance. Ya, 100.000. Itu ada duitnya, nak bayar hari Jumat itu. Sudah jatuh bayar Jumat. Datang dia masuk ke celengan masjid. Celengan masjid diisinya, utang enggak dibayarnya, nol hasilnya. Nol pahalanya. Bayar pak itu wajib enggak? Wajib. Banyak tak uang enggak galak bayar pak, tapi dia masuk ke celengan masjid. Bayar pak wajib. Tidak bayar. Tapi giliran dia celengan masjid, diisinya. Lah padahal kan dia tadi pacak bayar pak tadi kewajiban. Sementara ngisi celengan tadi sunnah. Itu saya bilang tadi. Ya. Nah sama dalam hal ini, mana yang lebih diutamakan, maka sholat jenazah. Tapi dengan catatan jenazah sudah ada di tempat. Nah kalaupun ada yang nak sholat kan, ya alhamdulillah. Yang nak galak melok, ya kita juga dah pacak maksudnya. Ya kan? Itu. Ya. Cuma yang memang kalau dah galak sholat, jangan menghalangi. Ya mundur. Kaget kami nak sholat jenazah, masih dia nak berzikir. Duduk di situ. Kan itu kan ada yang itu kan. Uang nak sholat jenazah, dia dah galak. Dah galak berlari. Sholat sunnah pula dia di situ. Nah kau. Itu ya. Ya, itu. Uang nak sholat jenazah, datang dia sholat sunnah. Ini kalau tahu kalau kamu dah galak sholat sunnah, mundur. Karena sudah diumum ke uang nak sholat jenazah. Jadi begitu. Apa ya? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang tanya lagi? Ada? Sebelum kita lanjutkan. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau yang dilihat tadi masa hidupnya kakinya memang itu karena tidak mau luruskan kalau tujuannya untuk menyebabkan apa yang terjadi karena kedua menyantai mana yang Itu yang kita bilang lagi. Kalau dia bisa ditutup, pakai kapas, tutup dulu. Tutup dulu ini Mas. Kalau memang nggak bisa, baru pilihan terakhir, jahit. Ya tadi itu saya bilang, ditutup dulu. Karena yang di kuping kan nggak bisa, masalahnya di kuping tadi. Karena di kuping nggak bisa dijahit kan, karena di dalam. Nah kalau di luar, lah sudah dipakai ini. Masih juga dia tidak bisa. Dan pakai apa yang di plus? Masih juga tidak bisa. Tanya ke dokter, mana dokter solusinya? Kalau dijahit, kita masih tidak keluar. Kata dokter ya. Kalau masih juga keluar, berarti tidak usah dijahit. Tapi kalau kata dokter, jahit Pak. Kalau dijahit, dia bisa tidak keluar lagi. Baru kita jahit. Itu saya bilang pilihan terakhir tadi. Setelah ditutup dengan kapas tadi ya. Nah cuma kaget, apakah jahit tadi berpengaruh tidak dengan apa? Dengan lukodio tadi. Kalau ternyata tidak berpengaruh juga, jadi dokter masih Pak tetap keluar walaupun dijahit. Ya sudah. Berarti ya cukup semacam tadi. Tapi kalau kata dokter, ya Pak dijahit ini aman tidak keluar. Baru kita jahit tadi. Itu makanya saya bilang pilihan terakhir tadi. Kecuali memang teman-teman tidak bisa dijahit ya. Yang di kuping atau dari mulut tidak bisa itu kan. Semacam itu. Yang kasus pengalaman saya itu memang dekati luko. Memang dia dari hidung, dari mulut, dari telinga. Darahnya tidak berhenti lah, kami kapas berapa kali masih juga darah tetap keluar gitu. Ada lagi? Sudah? Ya. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah jenazah dimandikan, maka yang berikutnya takfinul mayyit, adalah mengkafani daripada mayit tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kafinuhu, maka kafanilah jenazah tersebut. Bagaimana kain kafannya? Yukfanul mayit ba'da ghuslihi bima ya'illu lahu labsuhu fi al-hayah. Ya, maka seseorang dikafani ya sebagaimana dia hidup ditutup auratnya, maka sebenarnya kain kafan itu, ya, kalaupun sudah menutupi batas auratnya itu sudah cukup. Ya, umpamanya. Cuma kan afdalnya memang seluruh. Tapi andai kata kain kafan cuma menutupi dari pusat sampai ke lutut-lutut, nah, itu pun sudah mencukupi. Ya, cuma jangan kaget akan datang itu pendek, jangan. Itu artinya ketika ada kondisi semacam itu dan terjadi nanti pada masa sahabat. Payuk pinupil jais minal libas ya. Yang pertama dia tadi dikafan dengan libas. Libas itu pakaian kain lebar sama libas. Ya cak kain apa? Kain panjang itu. Itu libas namanya. Wala yakminur rojo bil arir, tetap tidak boleh juga dengan kain yang terlarang. Contoh, kain dari sutra, tidak boleh. Untuk lanang, tidak boleh. Ya. Kemudian, kain kafannya tadi tidak halal. Maling. Umpamanya. Ya. Ya, kalau dia ngutang, dibayar. Umpamanya, tadi melok pakem, tidak bayar-bayar. Ninggal, masih dinjuk. Masih dinjuk. Walaupun tidak bayar lama. Kakek kapan bayar? Utang sasia itu saya bilang kan, pasti ke tagih. Nah, itu saya bilang, andai kata kaget ya, andai kata terjadi. Andai kata terjadi kan, ya itu nanti kan tidak bayar, meninggal kan, tetap masih anggota kan. Nah, berarti kan dia ada utang karena dia hidupnya berapa tahun kan? 2 tahun. Daftar awal bayar, terus tidak bayar lagi. 3 tahun, meninggal. Nah selama 3 tahun tadi itu
Hangus apa dibayar ya? Kalau meninggal. Ikhlas nggak? Itu ya. Itu saya bilang. Nah, bukan nggak boleh ya. Artinya statusnya dihitung hutang. Tapi nanti tergantung nanti keputusan dari pengurusnya ya. Itu kemasalnya. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kemudian kain kapan ini fil kafan ya, maka dia intinya menutup daripada aurat. Ya, syaratnya suci. Sepakat dong. Syarat kain kafannya suci. Artinya kalau kain kafannya kena najis, maka dia tidak bisa dijadikan kain kafan kecuali setelah disucikan. Ya tadi ya, sebelumnya dia ada kena darah atau mohon maaf, dia dikencengi oleh tikus umpamanya kan. Lalu mau dinyimpan kain kafan tadi kan, maka pastikan kain kafannya suci. Tidak cukup cuma bersih, tapi suci. Tapi insya Allah selama ini suci. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafnahu." Jika kamu mengkafani saudaramu, maka baguskan kain kafannya. Perintahnya tadi ya, termasuk cara membungkusnya. Dirapikan mungkin, gitu ya. Termasuk kalau ada jenis bahannya, jenis bahan katun itu lebih utama. Kemudian ukurannya pas. Jangan kaget ukuran badan besar, pakai badannya double XL, pakai ukuran M, gitu kan? Itu namanya tidak indah, tidak mengindahkan. Ya, arti polyuhsin tadi artinya apa? Sesuai kalau memang dia kecil, ya tinggal ditambah, ya. Dibikin dua lebar begini. Kalau memang ada yang lebar tanpa harus menambah, itu lebih abdol. Ustaz, ada kain kafannya begini. Ini dibuat di samping kanan kiri. Wow. Biar dia cukup. Tapi ada kain kafan yang lebar. Dengan lebar ini cukup untuk sikok tadi. Maka yang lebar tanpa harus nambah, itu lebih baik daripada dua dilapisi. Nah, ini maksud dua lapis kan? Ini kan. Dia sehingga dia bisa lebar tadi kan. Nah, tapi kalau ada yang sikok lebar tanpa harus nambah, maka yang sikok lebar itu lebih utama. Itu yang dimaksud dengan walyuhsin itu. Baguskan kain kafannya tadi, ya. Bukan dalam artian harga yang mahal, bukan, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aqalluhu, paling sedikit kain kafan itu ya, satu kain kafan menutupi badannya. Ya, kecuali kepala. Dengan itu tadi ya, karena untuk lanang tadi ya. Itu. Jadi sikok sudah cukup, ya. Paling banyak adalah 7. Abdolnya untuk laki-laki 3 helai, untuk perempuan 5 helai. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, riwayat daripada seluruh imam hadis Bukhari, Muslim, Abi Daud, daripada Aisyah, dikatakan kufina Rasulullah SAW pisalah sati aswab bid sahulia. Rasul itu di kain kafani dari kain kafan Sahul. Sahul itu salah satu negeri di kota Yaman yang terkenal dengan bahannya tadi. Kan waktu itu Yaman terkenal dengan kapasnya. Sehingga kain-kain dari Yaman itu terkenal bagus. Ya, sejak dulu. Kemudian Judan ya baru. Kemudian laisa fiha qamis wala imama adrat fiha idrajan. Ya. Beliau tidak dipakaikan baju dan dia 3 lapis itu 1 2 3. Kain kapan nih? 1 2 3. Wala libas, tidak pakai baju enggak kita bikin gitu dah. Kain kapan ya? Kain kapan? Makanya saya kemarin waktu mengkapankan bapak saya, nah, cukup 3 helai. Kain kapan ya? 3 helai kain kapan? Tumpuk 3. Tuh, selesai. Ya kan? Diikat cuma ikat tali sepatu, nanti di alam dikubur lepas semua, dibukakan. Ya, kain kapan itu tujuannya diikat tadi biar tidak buyar, nutupi. Nanti ketika dikubur itu dibuka, dilepas tali-talinya tadi kan. Makanya ngapun ngikatnya tali sepatu juang tuh ya. Itu tujuannya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi 1 sudah cukup, ya. 3 abdalnya, lalu cewek abdalnya 5.
Wa ammal mar'a faliziyadah staterfi haqqiha, untuk cewek ditambah lebih baik. Itu ya, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Apalagi mohon maaf, ada kain kapan yang tipis, tembus pandang. Ada ya. Kalau dia tembus pandang, maka ditambah lagi biar tidak nampak. Kalau dia nampak, berarti dia auratnya belum tertutup. Gitu ya. Tergantung nanti jenis kain kapannya. Kira-kira kalau kain kapan sikok tadi sudah mencukupi, tertutup, apa dapat auratnya tidak kelihatan, itu sudah cukup. Ternyata Ustaz, kalau sikok kain kapan, auratnya masih kelihatan, terawang, ya sudah ditambahlah lagi. Gitu ya. Kemudian dari segi warna putih afdal. Warna lain boleh, tidak mesti putih. Hitam laju, merah payung, biru, tidak masalah. Cuma memang afdalnya putih. Cuma saya pribadi belum nemu komen kapan dibungkus sama hijau umpamanya kan. Ini juang partai ini warna itu. Tapi boleh deh, boleh. Boleh. Kuning, boleh. Cuma jangan kaget di saya bilang tentang boleh, kaget tidak apa-apa. Memang boleh, tidak ada masalah. Karena memang intinya kain yang nutupi aurat tadi. Masalah warna tadi, memang Rasul warna putih. Tapi warna putih bukan kewajiban. Sama cawung ihram itu. Harus tidak warna putih? Enggak. Makanya Bapak kalau pas haji itu, ada yang warna selain putih, ada. Apalagi orang-orang dari Afrika itu, ada yang warna biru, kain kapannya tadi. Ya kan? Boleh? Ya boleh. Cuma memang abdalnya warna putih. Ya. Cuma bacanya dulu lah putih. Siapa tahu ada warna putih, ada warna lain. Ya, tadi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau miqdar mayujad ala darurah, ya. Kecuali kalau memang terdekati lagi kain kapannya tadi, maka itulah yang cuma ada sikok itulah, dekati lagi yang lain sudah. Ya sikok itulah, memang dekati lagi. Ya, walaupun dia tidak menutupi semuanya tadi. Ya, tapi ini cukup kondisi darurat. Kafdul kifayah, ya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi saya bilang tadi satu sudah mencukupi. Ya, kemudian lebih dari satu tadi itu lebih afdalnya. Cuma jangan apa-apalah sunnah juga sikok becu cukup, tidak begitu ya. Tapi lagi-lagi kita harus sampaikan itu hukumnya tadi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqallu kapan, kain kapan itu paling sedikit adalah yang menutupi antara pusat dengan daripada lututnya. Ya. Selain dari kalau perempuan, selain wajah dengan telapak tangan. Kalau cewek, maka kalau cewek memang dia semuanya, kecuali telapak tangan dengan wajah. Itu untuk cewek. Ya. Kalau cowok ya tadi. Ya. Cuma jangan gitu kan. Kata cukup lah ya, sudah tutup auratnya ya. Tuh, kan kapan sini? Sama dengan ini. Sudah, itu jong. Ya, tapi maksudnya tadi itu paling sedikitnya kain kapan. Ya memang kondisi itu ya kalau memang dekati lagi ya sudah apa boleh buat, tapi intinya itu sudah mencukupi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari kain kapan tadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau untuk anak kecil ya tadi ya cukup kain biasa, sikok dia sudah mencukupi bayi umpamanya ya. Tidak mesti tiga lapis. Sikok pun dia sudah mencukupi kain kapan tadi. Itu terkait daripada kain kapan. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jumlahnya tadi disunahkan 3 dengan 5 tadi, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang saya nanti tidak tahu ya dari mana sumbernya, tapi saya tidak tahu tuh. Ya, mohon maaf. Saya pernah melihat kain kapan tuh ditulis-tulis, saya tidak tahu dia. Dan pikir saya belum ketemu itu. Pernah ada kain kapan ditulis-tulis itu? Ada yang ditulis ayat-ayat, kayak ditulis apa itu kan? Nah, saya tidak tahu itu sumbernya dari mana. Ada inna anzalna lah. Apalah itu ya? Itu ya, itu. Ya, termasuk mohon maaf, nulis apa?
Kening itu ya saya enggak tahu itu ya. Kalau saya ditanya dari mana saya enggak tahu itu sumbernya dari mana saya enggak tahu. Karena ini tulis apa? Tulis apa? Allah itu. Allah ya. Nah itu saya enggak tahu ya. Tapi kalau memang disisiri, dirapike memang ada. Rambutnya itu pun sisirnya sisir yang jangan yang apa? Yang celup. Tapi yang longgar. Memang ada disunahkan dirapi ke kumisnya, jenggotnya, iya. Tapi kalau mohon maaf untuk menulis-nulis itu, ya, nulis Allah, itu ya, itu saya tidak tahu Pak ya. Dari mana sumbernya itu saya tidak tahu. Tapi terjadi itu di masyarakat. Saya tidak tahu ya, tapi jujur saya kalau ditanya dari mana saya tidak tahu. Ya saya tidak tahu itu ya. Kalau pernah ada yang ngamalkannya, silakan tanya dengan yang ngamal ke apa fungsi dan dari mana saya tidak tahu ya. Tapi kalau Ustaz ngamal, enggak. Kenapa? Karena saya belum ketemu keterangan itu. Maksudnya di kitab-kitab fikih jenazah, dalam mazhab tidak ketemu tentang yang saya ketemu itu justru indah Syafi'i termasuk yang lainnya haram menulis ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran justru haram tertulis. Kenapa? Satu, ini kan ayat Quran. Jenazah itu kaget busuk. Kan bernanah dan sebagainya. Nah justru kan najis. Najis tadi ditempatkan ke ayat Quran. Nah itu loh. Ya, jangankan hal demikian lah kita membawa Quran baik atau ada baju yang ada tulisan malaikat, tulisan Allah baik, disuruh tutupi waktu masuk toilet. Apalagi ini akan digolingkan jenazah, lalu kaget jenazah tadi hancur dan sebagainya. Nah itu ya, itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kala saking hati-hatinya itu yang hati-hati ada mobil tertulis ayat Quran, Inna ma'al usri yusra. Ya kan? Yang hati-hatinya, jangan dipegang apa? Ada wuduk belum kau? Ngapa? Ya tadi, karena ayat Quran saking hati-hatinya tadi. Nah itu ya, itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, itu nanti ada pembahasan khusus itu. Ya. 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 Yang pertama memang dianjurkan yang dia punya kain ihram itu disunahkan untuk kapan kan? Yang pertama muat enggak dia? Tidak muat. Ketika bisa dijadikan untuk lapis di kamunya. Ini kan kain kapan? Kain kapan? Lapis ke seluruh, kaget ditutup dengan kain kapan. Ini ya, ini mau saya begini. Umpamanya, ini kan kain kapan kan? Kain kapan. Nah, dia tergoleng ini, tergoleng. Gus ini Gus, ini Gus, ini Gus. Goleng Gus. Pinjam ya, pinjam ini. Nah, ini kan kain kapan sudah aja ya, kain kapan. Nah, ini kita letakkan yang paling pucuknya. Dia yang sebelum dibungkus. Sebelum bungkus ya. Jadi usah gini dulu, ini ke Nah kan? Nah, baru kain kapannya dibungkus. Itu ya, itu pilihan pertama, boleh itu. Kan ini kain kapan 3 lapis sudah siap kan? Ya sudah, karena ini kecil tidak mungkin nak bungkus ya. Nah, ini benar. Sudah, tinggal ya sampai 3 kain kapan tadi. Jadi ini tutup di paling pucuk nanti ditutupi dengan kain kapannya. Ya. Ustaz itu ya. Nah, Ustaz lupa kami. Lupa. Ya sudah, kalau memang lupa terbungkus, waktu masuk ke kubur, ya sudah. Taruh di dalam kuburnya. Di dalam liang lahannya tadi. Umpamanya kalau lupa, tapi ini prosesnya terserah. Intinya dia di kain kapan ke. Sudah jelas Gus, apa-apa. Ya. Itu ya Ji. Satu, kalau memang bisa dijadikan kain kapan yang untuk dilipat, kita lipat ke. Kalau tidak bisa, kita di metode yang Jadi kain kapan tadi, yang 3 helai tadi siapkan, kita lapis di paling pucuk. Bisa. Atau paling bawah. Kalau saya biasanya pribadi di pucuk lah. Kenapa? Karena memang ada yang badan besar, kain kapannya apa? Ini yang kecil. Kain apa? Ihramnya tadi kan?
Sehingga saya bilang, ya sudah, kita taruh paling pucuk baik, paling pucuk, baru kita tutup dengan kain kapan. Ya. Nah, itu nih, pemikiran itu yang mesti kita luruskan. Sebenarnya kenapa kain kapan itu bukan karena dia dimandikan Zamzam, bukan apa? Karena memang kata Rasul dianjurkan kalau yang dia punya kain ihram, kain ihramnya dijadikan kain kapan. Cuma tak kata istilahnya gara-gara kaki apa dimandikan Zamzam apa, ada ngaruh itu. Tidak ngaruh. Nah, itu saya bilang, ini makanya ranah tauhid ini yang mesti kita luruskan ya semacam itu. Sama kayak ini Pak, saya pernah ada jamaah itu bawa batu, bawa tanah dari Eropa itu, dibungkus, masuk dalam tas. Untuk apa? Untuk ditaruh. Saya bilang untuk apa dulu di rumah? Kalau tujuannya yang macam-macam ini jangan. Jadi syirik kayak ujungnya kan. Saya bilang sama Pak pasir yang di sini ya. Bahkan yang lebih parahnya bawa batu dari Indonesia untuk melontar jumroh. Saya bilang alangkah bersih-bersih batu ini, dicucinya. Ya saya bilang tidak sah, tidak bisa bawa batu dari Indonesia. Ya, ngambil di sini. Nah, itu jadi itu ya. Nah memang pemikiran semacam itu yang mesti kita luruskan. Tapi memang benar dianjurkan untuk pakai kain ihramnya. Tapi bukan berarti gara-gara kaget kalau pakai kain ihram tadi malaikat tidak tertipu bahwa dia pernah haji. Nah, ya atau ini gara-gara ini buktinya aku haji lah kain ihramnya. Tidak begitu ya. Tidak. Tapi intinya apakah meringankan dosa? Tidak. Ya intinya abdalnya tadi begitu baik. Ya. Habis ya. Ya. Nastaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan fa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi